saya Tiara Sriani dari kelas 11.5 nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengemasan produk ikan konsumsi, yaitu terdapat ada dua. Yang ke satu, metode tertutup. Pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah yang tertutup. Udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dalam waktu relatif lama. Alat pengangkut dalam menggunakan kantong plastik yang diberi media air dan oksigen. Teknik pengemasan sistem tertutup dilakukan dengan cara 1. Menyiapkan kantong plastik polietilen. Yang kedua, mengisi kantong plastik dengan air bersih dan benih ikan. Yang ketiga, kemudian mengeluarkan dari kantong plastik dengan tujuan untuk menghilangkan karbon dioksida dan dilanjutkan memasukkan oksigen dari tabung ke dalam plastik sampai volume udara 1/3 sampai 1/4 bagian. Yang keempat, setelah pengisian oksigen, mengikat mulut kemasan secara rapat dengan karet gelang. Yang kelima, plastik berisi benih ikan yang sudah siap kemudian dimasukkan dalam styrofoam sehingga tidak mudah pecah dan mudah diangkut. Dan terus juga terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode tertutup. Kelebihannya antara lain 1. Media air tahan terhadap guncangan selama pengangkutan. Yang kedua, dapat dilakukan untuk pengangkutan jarak jauh dengan pesawat terbang. Yang ketiga, memudahkan penataan dalam pemanfaatan ruang selama pengangkutan. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya yang 1, media air tidak dapat bersentuhan dengan udara langsung. Tidak ada difusi oksigen dari udara sehingga tidak ada suplai oksigen tambahan. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pergantian air. Dan yang ketiga, memerlukan kecermatan dalam menghitungkan kebutuhan oksigen dengan lama waktu pengangkutan. Lanjut, yang metode kedua adalah metode terbuka. Pengemasan dengan metode terbuka yaitu sistem pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Pengemasan metode tertutup dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak waktu lama. Alat pengangkut berupa drum, plastik, peti berisulator, dan lain-lain. Setiap wadah dapat diisi air berisi kurang lebih 15 liter untuk mengangkut sekitar 5.000 ekor benih ukuran 3-5 cm. Disesuaikan dan tergantung pada alat pengangkut. Pengemasan metode terbuka dilakukan dengan cara memuaskan benih ikan terlebih dahulu agar laju metabolisme dan ekskresinya dapat berkurang pada saat pengangkutan, sehingga air tidak keruh oleh kotoran ikan. Untuk pengangkutan lebih dari 5 jam, tahapan pengemasan ikan selama transportasi yaitu 1. Siapkan wadah. Yang kedua, masukkan air dan benih dalam wadah. Yang ketiga, memberikan peneduh di atas wadah agar benih ikan tidak mengalami stres pada suhu yang tinggi. Yang keempat, jumlah padat penebaran tergantung dari ukuran benih, di mana benih dengan ukuran 10 cm dapat diangkut dengan kepadatan maksimal 10.000 per mili atau 10 ekor per liter. Yang kelima, setiap 5 jam sekali mengganti seluruh air di tempat yang teduh. Metode terbuka ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu 1. Difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat berlangsung. Yang kedua, dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator. Dan yang ketiga, dapat dilakukan pergantian air sebagian selama perjalanan. Terus kekurangannya yaitu 1. Dapat menimbulkan stres pada ikan. Yang kedua,
tidak dapat dilakukan untuk pengiriman jarak jauh. Yang ketiga, metode ini sangat cocok untuk pengiriman ikan ukuran konsumsi melalui darat atau laut. Sekian penjelasan proses pengemasan ikan konsumsi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.